Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami eh, tentang web design. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu beranda. Di halaman awal itu ada judul dari web kami yaitu si kreatif dan ada tombol untuk mulai. Di sini kita akan diarahkan untuk login jika user belum mempunyai akun kembali. Lalu bawahnya judul ini tadi ada penjelasan singkat secara garis besar tentang web kami. Web kami ini sebagai web media pembelajaran kreatif. Itu meliputi tipografi, videografi, dan fotografi. Di situ ada tiap-tiap tentunya ada penjelasan secara garis besarnya. Lalu bawahnya lagi akan ada beberapa postingan yang telah di-upload. Lalu bawahnya lagi ada menu ini feedback untuk user ke web developernya agar bisa mengembangkan web ini agar jadi bagus lagi. Lalu di pojok kanan bawah sendiri itu ada menu untuk ngobrol dan anggota. Itu bisa digunakan untuk ngobrol sesama teman, bisa secara personal atau bisa bikin grup juga gitu. Lalu untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Rara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada halaman pembelajaran ini, user bisa memilih pelajaran yang dipilih. Terdapat 3 pelajaran yang ada di web kami, yaitu fotografi, videografi, dan tipografi. Di situ terdapat penjelasan singkat mengenai fotografi, videografi, maupun tipografi. Misalkan user ingin memilih pelajaran fotografi, bisa ditekan. Nah, maka dalam halaman ini akan muncul materi-materi terkait fotografi yang dilengkapi dengan link video, juga penjelasan singkat mengenai materi yang terkait. Misalkan user ingin melihat link videonya, itu bisa ditekan, lalu akan menuju ke video YouTube yang telah tersedia. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada videografi. Nah, pada halaman videografi ini juga tidak jauh berbeda dengan halaman fotografi, memiliki materi terkait dengan videografi yang dilengkapi dengan link video, juga penjelasan singkat mengenai materi yang terkait. Selanjutnya yaitu pelajaran yang terakhir, yaitu tipografi. Pada halaman ini juga sama seperti fotografi dan videografi, yaitu dilengkapi dengan link video, juga penjelasan singkat terkait dengan materinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvina. Selanjutnya adalah postingan. Di sini kita bisa mengupload karya yang telah kita buat dengan cara buat postingan. Selanjutnya kita di sini bisa menambahkan judul, caption, dan foto yang akan ditambahkan. Jika foto sudah ke-upload, selanjutnya kita bisa menambahkan caption sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya untuk mengupload kita klik terbitkan. Di sini gambarnya akan terupload dan kita bisa melihat gambar tersebut. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan komentar, menambahkan like juga bisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, pada menu forum ini bertujuan untuk berdiskusi antara sesama anggota dan dari si developer tersebut. Di menu forum ini terdapat beberapa kategori, yaitu general discussion ini untuk berdiskusi secara umum dengan orang-orang lain. Lalu untuk yang kategori lettering ini adalah berdiskusi tentang hasil karya yang barusan diupload itu tadi, dan bawahnya juga seperti itu. Lalu untuk menambahkan diskusi, bisa klik tombol buat postingan. Nah, di sini kita bisa memberi judul untuk diskusi apa yang mau dibahas. Misalkan seperti ini, tipografi yang mau dibahas. Nah, lalu di bawahnya kita kasih deskripsi, yaitu apa sih yang mau dibahas tentang tipografi itu. Misalkan kayak bagaimana cara mendapat inspirasi untuk tipografi yang baik dan benar, seperti itu. Coba ditulis. Nah, lalu setelah itu, ketika kita sudah membuat deskripsi, lalu kita bisa upload dengan klik tombol terbitkan. Nah, maka di situ sudah terupload, lalu kita bisa berkomentar tentang memberikan saran dan masukan kepada orang tersebut. Bisa tolong dituliskan komentarnya. Nah, lalu kita klik terbitkan, nah, maka sudah terupload. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk menu anggota. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk menu anggota adalah menu di mana berisi semua orang yang pernah mendaftar di web kami. Jadi scroll ke bawah. Nah, ini beberapa anggota yang telah mendaftar di web kami. Jadi nanti setelah mendaftar, maka user tersebut akan terdaftar di menu anggota ini. Nah, di menu anggota bisa klik titik 3 mas yang bagian ini. Nah, klik. Nah, kita juga bisa melakukan beberapa tindakan. Pertama, apabila anggota tersebut melakukan tindakan yang kurang baik terhadap kita bisa melaporkan anggota tersebut kepada developer web, ataupun juga kita bisa tindakan dengan memblokir anggota. Baik, itu dari menu anggota. Selanjutnya ke kontak. Nah, kontak berfungsi sebagai penghubung antara user dan developer. Jadi ketika user memiliki saran dan masukan, bisa menuliskan nama, kemudian alamat email, terus bisa menuliskan telepon, nomor telepon, kemudian alamat rumah, kemudian mengisi subjek, subjek ini berisi topik utama atau judul yang ingin ditanyakan kepada developer. Kemudian yang terakhir ada pesan, yakni isi dari sesuatu yang ingin disampaikan kepada developer. Jadi nanti ketika klik kirim, maka yang kita ketikkan akan terkirim ke developer, yakni Mas Aditya Eka. Baik, selanjutnya ke menu tentang. Nah, menu tentang adalah penjelasan singkat mengenai situs kami, di mana SC Kreatif dan
adalah suatu web yang berisi pembelajaran media interaktif. Kemudian di bawahnya, scroll ke bawah, terus. Nah, ini ada tentang kami, yakni beberapa anggota yang menjadi developer dari web ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Selanjutnya ada fitur pencarian. Di sini kita bisa memasukkan keyword yang kita inginkan, misal seperti tipografi. Nanti akan muncul pencarian mengenai tipografi. Lalu untuk icon lonceng ini digunakan untuk notifikasi. Di notifikasi ini akan muncul seperti postingan dari teman kita, lalu seperti komentar-komentar, like, seperti itu. Lalu di sini ada profil saya. Profil ini akan muncul seperti ini. Jadi di profil ini ada menu blog postingan, komentar blog, blog disukai, draft saya, komentar forum, postingan forum, dan ada akun saya. Ini berisi tentang data diri pribadi dari akun ini. Selanjutnya ada notifikasi seperti lonceng tadi, icon lonceng tadi, lalu ada setelan. Setelan ini berisi tentang setelan notifikasi. Jadi kita bisa mengatur notifikasi dengan keinginan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.